biasanya ya ngeluarin yang sama atau main aman, aku gituin kayak dia balikin lagi ke aku, ya kamu PD-nya gimana gitu. Kalau kamu masih pengen dapetin trik itu ya silahkan, tapi kalau misalnya nggak landing ya jangan kecewa gitu. Ya nggak expect sih, aku yang ada di pikiran aku cuma fokus buat ngedapetin trik itu. Abis itu juga aku juga kayak shock aja, bisa landing gitu. Waktu itu ada pelatnas dulu sebelum SEA Games, jadi yang mungkin bisa biar lebih kayak lebih siap buat SEA Games-nya. Jadi ini udah belajar trik ini yang nanti bisa dipakai di SEA Games. Senang, juga deg-degan karena itu pertama kalinya aku di SEA Games. Kadang aku ada trik yang aku pengen pakai udah lancar, terus tiba-tiba pas udah mau lomba kayak, aduh dapet gak ya? Dapet gak ya? Halo Sobat Antara, selamat datang di redaksi olahraga. Bertemu lagi bersama saya Prada, dan seperti biasa saya ditemani dua rekan jurnalis olahraga Antara. Ada Eza dan juga Fajar di sini. Oke Sobat Antara, event pada perhelatan SEA Games 2025 Thailand, salah satu cabang olahraga yang banyak diperbincangkan bahkan sampai kepulangan atletnya juga rame di sosial media adalah skateboard. Ya, dan untuk itu pada episode kali ini kita sudah kehadiran bintang tamu atlet muda skateboard Indonesia. Ada Mihaila Sanum, serta head coach tim skateboard Indonesia, ada coach Anthony Adam Caya. Tangan dulu boleh. Dan selain itu, Sobat Antara, kita juga sudah terhubung lewat Zoom dengan peraih medali emas skateboard SEA Games 2025. Siapa lagi kalau bukan Basral Graito Utomo. Pertama-tama, saya mewakili teman-teman di kantor Berita Antara ingin mengucapkan selamat dan terima kasih atas kerja keras dan pencapaian tim skateboard Indonesia di SEA Games Thailand 2025. Iya. Makasih banyak. Siap. Terima kasih juga buat Basral udah meluangkan waktunya yang mungkin belakangan ini banyak diserbu media mungkin ya. Gitu. Dan juga buat Coach Tony juga Keke yang udah menyempatkan hadir ke sini. Iya. Dan pertama-tama mungkin saya mau mulai dari Basral dulu sebelum ke Coach Tony dan Keke. Karena kita ketahui katanya informasinya Basral ini mau syukuran, mau selamatan habis ini hari ini katanya ya. Benar nggak? Benar gitu nggak, Basral? Ya, benar. Mau syukuran ke tetangga-tetangga mungkin ya. Iya. Gitu. Ada disiapin juga sih bingkisannya, tinggal dibagiin aja nanti nggak juga kalau salah. Oh berarti acaranya apa nih? Keliling muter-muter kampung apa di rumahnya? Apa gimana? Diarak nanti. Diarak. Di HI nanti diarak. Enggak, kayak mau berbagi aja sih ke tetangga-tetangga lainnya gitu aja sih sebenarnya gitu. Siap. Oke Basral, mungkin pertanyaan pertama ini saya penasaran gimana perasaan Basral setelah mendapatkan medali emas ini, karena kita tahu mungkin apakah ini sudah sesuai ekspektasi dari awal berangkat ke Thailand, apa kejutan aja buat Basral itu? Kalau ngomongin perasaan yang pasti seneng, bangga, terus juga agak percaya nggak percaya tuh. Kalau target udah pasti dari awal timnas, awal pelatnas itu kan pasti ada tujuan ya, kayak kita di Asian Games, di SEA Games tuh ada tujuan untuk ngeraih medali emas. Ya alhamdulillah sesuai ekspektasi lah gitu. Ya tapi kalau secara euforia gimana Basral? Karena kan ada nggak perbedaan mungkin SEA Games tahun ini sama sebelum-sebelumnya atau event internasional lain yang Basral ikutin? Karena kan kemarin itu finalnya juga lawan tuan rumah ya, pasti dukungannya banyak gitu. Aku nggak mikirin itu sih, yang penting main aja sih Kak gitu. Keren, mentalitinya Keren ya, arek Solo ya. Iya, gimana Jar? Mau nanyain apa ke Basral? Ya, Basral, kamu expect nggak kalau pelatih Malaysia itu nyamperin kamu, meluk, bahkan itu kan di kerumpulan tim-tim Indonesia ya? Iya,
ya nggak expect sih. Aku yang ada di pikiran aku cuma fokus buat ngedapetin trik itu. Abis itu juga aku juga kayak shock aja, bisa landing gitu. Terus tiba-tiba dikerumunin banyak orang, terus juga yang meluk Om Aris kan yang dari Malaysia itu udah badannya gemuk, gede, ketinggian. Agak ngap ya ditimbas. Tapi Basra pengen tahu sih sebenarnya itu kalau di skateboard ini udah menyiapkan sebelum bertanding itu trik khusus kah atau sebenarnya itu berjalan gitu aja setelah melihat saingannya mungkin wah dia ngeluarin trik ini nih, gua harus lebih gitu atau gimana? Kalau aku pribadi sih kayak pas pelatnas itu aku kayak ya udah konsisten main aja. Apa yang aku punya aku kulik, aku konsistenin. Di SEA Games kemarin aku terapin di SEA Games, jadi ya udah gitu sih. Aku trik yang udah punya aku patenin lagi di selama latihan itu, makanya aku keluarin di SEA Games gitu. Iya. Dan kan sempat itu Basral itu kan yang trik terakhir yang akhirnya bisa buat poin banyak itu mungkin di percobaan pertama, percobaan kedua, bahkan yang pertama itu jatuh kebentur kepalanya gitu kan. Itu waktu yang terakhir itu seyakin apa Basral kayak diulang lagi nih triknya biar berasa apa gimana gitu? Sebenarnya aku juga yakin gak yakin sih pada saat itu, kayak udah kan udah kesempatan pertama gagal, kesempatan kedua juga gagal, tinggal last trick kan, kayak mikir aku ngeluarin trik yang aman atau yang tetap pengen aku keluarin yang tadi, yang gagal itu tadi, masih mikir kayak gitu tadinya. Terus aku sempet chatan kan sama ada temen aku Alwin, kayak gimana ya ngeluarin yang sama atau main aman, aku gituin kayak dia balikin lagi ke aku, ya kamu PD-nya gimana gitu, kalau kamu masih pengen dapetin trik itu ya silahkan, tapi kalau misalnya nggak landing ya jangan kecewa, digituin kan sama Alwin. Terus ya udah aku juga masih pengen ngulik trik itu kan, masih pengen dapetin trik itu, ya udah aku kayak mau landing nggak landing kelasin, ya udah akhirnya ternyata landing ya. Keren. Gue mau konfirmasi ini, Basral kan di Instagram dan TikTok lain-lain itu kelihatan banget kamu di pertandingan ngechat ya, itu ngechat Alwin atau ngechat cewekmu? karena kan di komen kan gitu. Sebenarnya tuh ada 2 orang yang aku lagi Pacarnya itu? 3 run best trick. Halo? Bener ya? Iya. Kan ada 3 run 3 best trick. Pas aku di 3 run itu aku lagi chatan sama cewek aku. Cuman kalau pas lagi di best trick itu lagi chatan sama Alwin gitu. Emang udah ritual ya? Aku juga gak nyangka pas aku chatan sama cewekku kesorot gitu, aku gak nyangka, kayak kebetulan aja sih. Oh berarti komen netizen tuh bener ya? Iya, kan ada videonya di situ. Iya. Jelas lagi aku lagi ngepapin ke dia, terus kesorot juga kebetulan gitu. Itu juga ritual kamu di setiap pertandingan atau gimana Basral? Untuk kan biasanya atlet tuh selain kamu juga mendengarkan musik biar tenang, terus nyari support juga ke orang-orang terdekat, kamu juga melakukan itu ya berarti? Biasanya sih kalau misalnya mau kompetisi aku paling chat ke orang tua, ke cewek aku, terus sebelum bertanding juga kan pasti berdoa ya. Nah, ngilangin rasa nervous biasanya aku dengerin musik aja sih gitu Kak. Tapi Basral, kemarin selama SEA Games ada nggak hal menarik mungkin yang nggak kesorot kamera yang perlu kita tahu gitu selama pertandingan kemarin, Bas? Aduh, untungnya sih aman-aman aja sih, nggak ada hal yang aneh-aneh ya. Aman ya? Aman. Ini kan kita tahu juga bahwa pemenang medali emas SEA Games ini dijanjikan 1M. Itu udah di chat belum? Itu gimana kabarnya? Udah ada info-info, udah ada dihubungi apa gimana? Ya, kebanyakan itu ya, ada orang nggak kenal mau minjem duit. Iya. Langsung Wah, gimana nih coach? Itu tetangganya, itu pasti ya tetangganya itu. Kalau untuk saat ini sih belum ada kabar ya. Yang pasti
ya berdoa aja semoga itu rumornya benar dikasih 1 M. Kalau emang benar ya mungkin aku bakal sumbangin ke anak yatim atau gimana gitu. Itu bukan rumor. Tapi Beneran itu? beneran. Beneran, Belum jangan. benar ya aku. Iya, beneran. Jangan Aku cuma diragukin. cerita aja, gitu. Iya. Ya semoga cepet ya transfer ini. Biar cepat juga berbaginya. Belum selesai kok, belum selesai gitu. Sudah selesai. Belum selesai. Basral, selain untuk disumbangin ke anak yatim, kira-kira buat apa lagi nanti bonusnya? Untuk yang pasti ke orang tua sih. Gitu. Buat nikah? Ke orang tua. Udah belum? Gimana? Buat nikah? Terlalu muda Nikah. kayaknya. Baru Ya, belum. Iya. Masih lama. Karena Basral ini kan masih panjang lah. Iya. Masih ada nanti Asian Games. Nah, mungkin setelah SEA Games ini Basral itu targetnya kemana gini? Selanjutnya. Target sih kabarnya kan tahun depan ada Asian Games ya. Iya. Terus aku berharap kayak semoga sebelum Asian Games tuh ada pelatnas lagi yang lebih proper, lebih lancar. Semoga lancar terus pelatnas buat yang SEA Games. Terus juga kita semua persiapan buat Road to Olympic ya kalau nggak salah itu bakal ada Olimpiade 2028. Iya. Semoga menuju ke sana tuh lancar semua deh gitu. Oke, mungkin terakhir Basral karena bentar lagi mau selamatan, gak enak kita ganggu ya. Mungkin tetangga ada tuh di depan. pesan atau harapan Basral ke depan mungkin buat federasi atau mungkin buat teman-teman yang seumuran Basral yang sedang pengen kayak Basral lah Iya, gitu. pengen jadi atlet skateboard lah. Yoi. Ada 2 pesan nih, boleh nggak disampaikan? Boleh, semuanya boleh. Boleh semua, 3 juga nggak apa-apa. Pesan aku pertama tuh kayak semoga pemerintah lebih ngelirik lagi olahraga skateboard ini. Semoga fasilitasnya makin banyak, skatepark Amin. makin banyak. Kayak ya semoga lebih proper lah di liriknya. Karena kan di Indonesia sendiri tuh skatepark kurang gimana ya? Ada cuman kurang aja deh. Ada tapi didudukin. Yang jujur aja. Kayak gitu ya. Oh denger juga ya, sempat baca komen-komennya ya. Terus juga untuk yang lain mungkin untuk skater-skater lain mungkin semangat terus main skate-nya, semoga sukses dah. Aku gak ngerti lagi kalau bikin kata-kata. Sorry. Oke, amin. Terima kasih Basral sekali lagi. Selagi kita ngucapin selamat, semoga kedepannya lancar-lancar aja dan ditunggu kabar baiknya lagi. Thank you Basral. Ya, dadah. Thank you. Yuk. Oke, sekarang kita saatnya beralih ke yang ada di sini, Iya. ke Coach Tony. Mungkin melihat ini Coach Tony, kemarin itu kan Basral ada sempat gagal tuh percobaan pertama kedua. Saya penasaran sama POV sebagai pelatih, itu ada kekhawatiran apa kalau pas ada atletnya sedang kayak gitu tuh? Iya, pertama-tama kan itu dramatik banget sih. Maksudnya yang cukup bercampur di mana posisi kami itu dua teratas itu ada di Thailand, ketiga itu ada Sanggu, keempat itu ada Basral. Jadi kalau misalnya Basral tidak selesai, finishnya nggak bagus, itu kita masih menyisakan Sanggu di posisi perunggu. Nah, tetapi pas waktu last terakhir karena dia jatuh itu udah hopeless, makanya ya sudahlah gitu. Kalau tidak tidak landing, berarti kita masih menyediakan satu. Gitu. Cuman dramatiknya ketika percobaan kedua Basral tuh sempat jatuh, itu yang membuat kami tuh yang down gitu loh, kayak Basral bisa nggak gitu loh. Oke, Basral kamu aman, oke. Nah itu dan kebetulan juga teman-teman Filipina, Thailand, terus Malaysia, Singapura itu udah seperti pengen gitu loh. Dari Basral tuh bisa mengeluarkan trik yang cukup solid di situ. Ya alhamdulillah gitu loh. Dengan landing big spin bigger flip from board itu
yang poinnya hampir 90 itu yang membuat kita semua tuh euforianya cukup lumayan Iya. Cuman bangga. iya. Dan coach itu saya menarik tadi tuh kan skateboard ini sama cabang olahraga lain menurut saya agak berbeda ya persaingannya gitu kan. Iya. Sportivitasnya. Iya, benar. Saya Iya. nggak jarang itu ngelihat ada misalnya negara lain yang Merayakan juga itu. pengen merayakan keberhasilan itu sebenarnya emang budaya di skate itu Iya. kayak gitu apa gimana? Iya, emang budaya kami tuh seperti itu gitu loh. Maksudnya saya juga nggak tahu ya, maksudnya di cabur-cabur lain apakah se-friendly kita atau enggak gitu loh. Kalau kami tuh kayak kalau ketemu orang itu kayak ya udah gitu loh, kayak temen gitu loh. Karena kan apalagi kami yang serumpun di Asia di Malaysia, Singapura itu udah hal yang biasa. Karena kalau ada single event tuh kita kadang-kadang menginap di rumah mereka gitu loh. Oh gitu. Iya, dan kadang-kadang mereka kebetulan juga satu sponsor gitu loh. Jadi pertemanannya itu cukup apa ya? Cukup dekat gitu loh. Jadi kalau ya untuk sekarang kita membawa negara kita masing-masing. Tapi kalau secara pertemanan ya kita selesai pertandingan kita ngumpul bareng, makan bareng, ngopi bareng gitu kadang-kadang seperti itu. Ya maksudnya semangat persatuan di SEA Games ini kayaknya tim skateboard yang lebih bisa mewakili Iya. harapan-harapan dari harapan-harapan dari penyelenggaraan ini gitu loh, persatuan gitu loh. Iya benar. Coach, tapi budaya seperti ini hanya di Asia Tenggara atau di level dunia Level dunia ya? juga? Iya. Level dunia juga. Karena bener kata Mas Prada tadi, kita jarang banget ngelihat seorang atlet yang menang, tapi lawan-lawannya itu ikut menang juga gitu. Bener. Ikut merasakan kemenangan itu. Iya, benar. Sementara yang mungkin di cabur lain, ketika kalah mungkin ada yang nangis, mungkin ya cuma salaman biasa. Iya, Ada yang berantem. Sportivitas, ada yang makan, ada yang berantem. Iya, ada yang Tapi di berantem. skateboard emang beda dan energi itu emang kerasa gitu. Wah, ternyata Kalau misalnya Gini gitu. melihat kalau udah pernah ngikutin di pertandingan dunia, itu biarpun tuan rumahnya misalnya Jepang, tuan rumahnya dari Italia, itu semuanya euforianya ada semua gitu. Dia nggak peduli siapa yang menang gitu. Tapi menciptakan suatu trik Itu yang amazing, itu semua orang pasti applause. Oke. Bangga dengan menciptakan trik yang baru itu di tempat yang sangat sulit, berbahaya. Itu yang menjadi tontonan sangat menarik buat mereka gitu. Bukan karena negaranya juga gitu, tapi apa yang kalian berikan ke kami sebagai penonton untuk ini jadi kelihatan lebih menarik. Itu sih kalau di dunia ya. bagus. Dan salah satunya juga kemarin itu kita juga punya hubungan dekat sama siapa? Chloe dari juara dunia dari Australia sampai nginep di tempat timnas kita gitu loh. Kita kemarin sempat try out di Australia. Mereka mengunjungin kita gitu. Dan sempat tinggal bareng sama kita. Udah kayak gitu. Keren ya. Bagus, keren. Harusnya emang cabang olahraga lain tuh seperti ini. Gitu. Tepuk tangan. Aku doang yang tepuk tangan. Iya kan? Ingat nggak yang waktu final SEA Games sepak bola? Kita kan karena dekat yang sepak bola, yang sampai berantem, sampai Pak Marji dipukul. Sampai begitunya ini di skateboard nggak ada kayak gitu, Ya, gitu kan? terus sama pelatihan, kita nggak ada yang pelit ilmu. Oh gitu. Iya, kamu mau mau ke tempat saya, yuk belajar yuk untuk peningkatan skill. Ya udah, mereka welcome gitu. Tapi coach kalau pas pasti ada pemetaan lawan-lawan yang bersaing dong pas SEA Games itu. Iya. Berarti udah tahu atau punya strategi sendiri karena udah mungkin kayak tadi mainnya bareng atau apa? Iya, Buat kita udah punya. Tapi kan tetap balik lagi official itu yang menghandle. Oke. Iya, jadi tim strategi itu ada di official dari para pelatih gitu loh. Jadi mereka bermain bareng, ada peningkatan. Nah, strategi-strategi itu yang kita bawa gitu loh. Iya. Tapi kalau dibandingkan coach dengan SEA Games sebelumnya atau event-event sebelumnya, ini kan bagaimana sebenarnya regenerasi di skateboard itu sendiri. Ini kan kita tahu ada adik Keke ini salah satu debutan di kali ini SEA Games kali ini luar biasa banget. Iya, mudah. Ya, jadi untuk kami sudah memikirkan jauh-jauh juga gitu loh, karena melihat bahwa
belum sangat populer di mana Di Indonesia. di Indonesia olahraga skateboard ini. Tapi kami sudah memikirkan untuk regenerasi development gitu loh. Nah ini dia kenapa ada beberapa atlet-atlet yang muda potensial itu juga kita harus dampingin. Jadi nanti suatu saat seniornya sudah tidak ini lagi, udah pensiun, nih yang satunya nih jenjangnya nggak terlalu jauh gitu loh. Yang kita takutkan itu terlalu jauh jenjangnya. Iya. Coach, untuk pemain skateboard profesional sendiri itu di rentan usia berapa, Coach? Profesional itu mulai dari umur 11 sampai 18. Oh, 11 berarti udah profesional lah. Iya. Juara dunia itu 14 tahun. Juara dunia ada yang 16 tahun, ada yang 18 tahun. berarti proses mereka untuk berkarir di skateboard itu terhitung cepat ya sebagai atlet Cepat, profesional, Coach? cepat. Iya. Berarti usia 20-an 20-an udah nggak itu produktif ya? Apa Bukan sebutnya ya? profesional. Iya, maksudnya apakah udah ibaratnya Udah udah ke menurun level skillnya gitu atau Enggak juga sih, tapi kebanyakan mereka itu ya karena persaingan sangat ketat ya. Sangat ketat. Kalau 20-an sih mereka masih tetap. Tapi kebanyakan kalau udah established, mereka larinya nanti akan ke profesional. Jadi kayak jadi ambasadornya sebuah brand gitu. Oke. Iya. Coach, tapi menarik Coach yang tadi yang disinggung Basral bahwasanya pemerintah harus lebih Ya, perhatian lagi karena kita tahu juga di skatepark di Indonesia mungkin belum banyak dan mungkin Coach sendiri yang dari dulu udah terjun di dunia ini mungkin udah bisa merasakan lah perkembangannya dari tahun ke tahun. iya benar. Itu kalau dilihat semakin kesini gimana Coach? Ya, oke. Di skateboard itu kan ada dua nomor ya, dua nomor kategori street sama kategori park. Nah kalau kategori street ini emang sudah banyak peminatnya gitu loh, dan untuk peralatan, perlengkapan sama fasilitasnya udah cukup mendukung untuk kita bersaing sama negara-negara lain gitu loh. Nah untuk permasalahannya yang satu lagi di kategori nomor park ini itu nggak banyak pemainnya dan fasilitasnya juga kurang gitu loh, karena emang kita punya fasilitas yang cukup standar secara nasional udah oke. Cuman mereka ini udah levelan timnas ini udah finish nih gitu loh. Oh gitu. Nah kita udah harus sampai ke luar gitu loh, karena kita harus mempunyai fasilitas yang levelnya udah level dunia gitu loh. Kalau kita mau berprestasi lebih tinggi. Nah ini yang jadi kendala kami waktu kemarin itu merasa bahwa oh ini kita udah cukup, ternyata yang dibawa tuan rumah sama Filipina itu adalah jebolan-jebolan dari Amerika semua. Oh, iya. Itu ya. Itu jadi kita udah kalah fasilitas sama Fasilitasnya mereka itu gitu. Ya mudah-mudahan tahun depan kalau kami diberikan fasilitas lagi, ya Amin, kita amin, akan Coach. kirim mereka ke sana untuk pelatihan lebih lanjut gitu. Oke. Kita bisa bersaing sama mereka. Saya dulu ya. Tadi saya sempat ngecek juga bahwasanya mungkin Coach bisa konfirmasi ada komunitas ya Coach? Iya. Green Green Skate. Legend. Itu Klubnya Iya. punya Coach? Iya. Itu berdiri tahun berapa dan mungkin bisa diceritakan itu untuk umur-umur berapa Coach? Oh, kalau di tempat pelatihan kami itu ada di Bintaro. Nah itu mulai start dari 3 tahun sampai dewasa gitu loh. Jadi bermain skateboard tuh ada tahap-tahapnya, nggak mungkin langsung lompat langsung jadi. 12 tangga jadi gitu, nggak ada gitu. Mereka harus belajar tahu teknik jatuhnya dulu, tahu teorinya tentang skateboard itu seperti apa gitu loh. Itu usia berapa? Itu usia 3 tahun. 3 udah tahun, bisa, Coach? udah bisa kita latih. Kayak Keke ini udah kita latih dari umur 3 tahun, 4 tahun. Berarti yang di klub itu 3 tahun semua? Enggak Enggak tapi semua? random. Random ya? Random. Tapi yang emang yang umur usia dini yang baik untuk memulai itu 3 tahun itu? Iya, 3 tahun. Lebih ya maksudnya itu lebih cepat. Oke. Karena nanti mudah-mudahan dengan lebih dini pelatihan lebih dini itu kita bisa dapetin bibit-bibit baru lagi yang berpotensial sampai ke internasional. Karena kami dari Kemenpora punya ditargetkan adalah kalian 2028 ada menjadi salah satu Olimpian. Gitu loh.
Ya kan kita berharap sih Amin, amin sih. Amin. ya, dari salah satu tim kami akan menjadi Olimpian. Amin, amin. Dan 2032 diharapkan Ada menjadi emas. podium. Podium ya. Podium di 2000 ya. Tapi kalau melihat bagaimana penampilan Basra di SEA Games kemarin, kalau Ya. kita apa ya? Bayang-bayangin lah nanti di Olimpiade 28, andai kata dia bisa qualify di sana main, apakah saingannya Bisa, itu kan target. Tapi kan kita pengen kalau bisa target itu kita lampauin. Kalau bisa ikut atau menjadi podium di Olimpiade. Amin, amin ya. Oke, sekarang kita geser ke adik Mikhaila atau Keke yang dari tadi diem aja, kita harus ajak ngobrol ini. Tadi ngomongin bibit-bibit muda, ini Keke salah satu bibit muda atau debutan di SEA Games kali ini. Keke, Keke apa Keke? Sorry. Keke. Keke, bukan Oke. Keke, salah kau. Maaf. Tergantung, tergantung spellnya dari Sunda atau dari Makassar. Dari Jawa, Kalau- Coach. Jawa. Kalau dari Keke itu kalau orang itu jadi ke gitu. Oh, Iya bener. Oh, benar sih, benar. Ada spellnya. Keke. Keke. Oke, Keke. Gimana perasaannya kemarin debut bisa langsung di SEA Games gitu? Senang, juga deg-degan karena itu pertama kalinya aku di SEA Games. Iya, iya. Tapi sebelumnya emang udah gimana sih Keke bisa sampai akhirnya jadi perwakilan Indonesia di SEA Games gitu? Apakah melalui apa dulu gitu? Aku waktu itu ada pelatnas dulu sebelum SEA Games, jadi yang mungkin bisa biar lebih apa ya, kayak lebih siap buat SEA Games-nya. Jadi ini udah belajar trik ini yang nanti bisa dipakai di SEA Games. Oh gitu, keren. Terus kan itu kan kalau di SEA Games kan rame ya, atmosfernya pasti apalagi di Thailand gitu kan, tuan rumahnya pasti nyorak-nyorakin. Itu Kakak ada gugup atau gimana nggak kemarin ngadepinnya? Atau udah biasa jangan-jangan? Kalau kayak banyak yang nyorakin aku udah biasa. Terus kalau gugup jujur kayak sedikit karena itu pertama kalinya SEA Games dan itu partnya agak aneh. Oh, di mana itu Apanya yang anehnya? Anehnya kayak parknya kayak portable. Jadi kadang bisa ada apa sih Dat, kayak Ada serpihan ya serpihan kayu. gitu. Terus kadang juga Cukup tinggi juga. Cukup Iya. tinggi. Oh gitu. Berarti emang buat parknya itu atau tempatnya itu tuh emang disamain semua ya Coach ya? Dan nggak tergantung umur juga ya? Nggak tergantung, udah open. Oke, berarti seberpengaruh itu juga ya? Iya. Berarti itu sebenarnya emang udah ada regulasi sendiri Coach untuk tempatnya itu, atau emang Thailand emang tempatnya begitu Ya, gitu? itulah uniknya skateboard. Oke. Maksudnya kalau skatepark itu nggak mungkin sama, nggak kayak basket, nggak Bola. kayak volley. Iya, iya. Ya tempatnya ya udah lapangannya seperti ini. Kalau skateboard itu nggak ada yang sama, ya cuman kontur-konturnya aja yang berbeda. Cuman kalau secara desain itu nggak bakal sama. Nah itu emang uniknya dari skateboard gitu. Terus untuk atlet beradaptasi dengan itu dikasih waktu berapa lama, Coach? Kalau di dunia kejuaraan dunia itu 45 menit, tapi jam. Oh. Mereka main Bener-bener ini lepas aja ya? lepas aja gitu. Tapi kalau kemarin ini dikasih waktu cukup agak lama untuk pelatihan, bisa hampir 2 jam 3 jam gitu. Nah, Keke waktu adaptasi tuh udah mulai ngerasa partnya itu ada yang aneh gitu ya? ya soalnya itu kayunya juga kalau kena air, misal nih hujan terus tapi alhamdulillah kemarin nggak, bisa kayak langsung lembek. Oh, jadi udah enjoy akhirnya pas waktu Ya, mainnya. enjoy aja mainnya aku. Keke, ini di SEA Games emang pengen ikut apa disuruh aja? Agak tertekan kayaknya. Emang pengen, Iya, pengen Di terus luar negeri? dikasih kesempatan. Ini berarti pertama kalinya lomba di luar negeri. Enggak. Keberapa? Sebelumnya banyak udah kah? di mana? Sebelumnya dari 3 ya? Singapura, Hah? di Itali, Di mana? Sorry. Di Itali. Ya, Itali. di Itali pertandingan dunia kita ikutan. Oke. Terus? terus mana? Di Australia. Oh ya Australia.
Di antara itu yang paling sulit yang di mana menurut Keke? Dari Itali. triknya. Yang di Itali ya? Mm-mm. Itu kenapa kok di ini sulit? Partnya gede, terus alatnya tinggi-tinggi. Oh. Tapi orang-orangnya yang paling seru di mana? Penontonnya gitu. Australia. Australia. Tapi Australia emang Iya. kekuatan dunia kah, Coach? Iya emang dia One of ya coach. ya maksudnya kenapa di Australia itu lebih berkembang karena hampir setiap distrik mereka punya skatepark Oh. dan tarafnya bukan taraf level nasional lagi tapi udah internasional semua. Dan nggak dibuat duduk-duduk ya, Coach? Enggak. Ya, aman ya, Coach. Mereka emang udah Aman. tahu ya. Iya. Gak dicoretin 13-12 gitu. Oh enggak. Enggak ada. Kita kan yang diusir kalau Iya. skateboard. Tapi Keke, yang paling menantang nih Keke kemarin selama SEA Games itu apakah menghadapi crowded penontonnya atau ada trik yang emang Keke pengen taklukkan apa gimana kemarin itu? Hmm, Yang paling menantang gitu. yang paling menantang cuacanya, Hmm. terus juga kadang aku ada trik yang aku pengen pakai udah lancar, terus tiba-tiba pas udah mau lomba kayak, duh dapet gak ya? Dapet gak ya? Dan kadang aku juga carinya aman dulu, jadi aku misal round 1 aku nggak pakai trik itu, terus lain yang kedua aku baru pakai. Oh gitu, strateginya kayak gitu. Cari aman dulu. Jadi setiap atlet itu sudah kita ajarin untuk berstrategi. Oke. Nah. Oh ada strategi sendiri Coach ya, masing-masing atlet ya? Atlet-atlet itu punya strategi dan punya keyakinan sama apa yang dipilih gitu. Oh, berarti kalau kemarin itu kita ngomong sama atlet renang sama pelatihnya itu pelatihnya bilang kita ngasih kebebasan ke atletnya mau Iya, ngambil gimana. Berarti di skate pun kayak gitu ya? Sama gitu loh. Oke. Pas bukan lagi kalau dalam pertandingan itu bukan lagi harus bagaimana gitu loh. Harus coach kayak harus gimana gitu. Enggak gitu loh. Kamu bayangin dulu nih arenanya seperti apa, kamu ngelakuin seperti apa. Kamu tahu dulu apa yang kamu mau kerjain, baru diskusi sama kita gitu. Gitu. Nah, ada diskusi dan bagaimana nyamannya dia kan karena tadi yang sempat Basar bilang kan mau ya sama pacarnya lah, sama temennya ya kita welcome kayak gitu loh. Oh, dibebasin Coach ya? Bebasin yang penting Positif bagaimana ya? iya positif. Ya dengan kayak gitu bisa mengurangi tekanan-tekanan dalam mengikuti pertandingan. Itu beneran kalau misalnya kalau lagi latihan pak. Tapi pas nama dipanggil Langsung ya drop semua ya. drop gitu. Ya emang semua kayak gitu. Ya, semuanya kayak gitu. Itu Darah yang langsung beku kendala, semua. iya gitu. Nah, apa namanya meningkatin semangat nih mental juara itu yang kita berikan ke atlet-atlet kita. Nah, Coach, menariknya Keke ini kan paling muda. Itu gimana cara Coach biar dia percaya diri, tetap udah main lepas gitu? Oke, Pasti kan treatmentnya beda sama Coach Ngendil Basral, Iya. Coach Ngendil yang lain gitu. ya kalau yang ini kan levelnya masih muda ya. Nah, Nah, kalau dia itu masih perlu dibimbing. Kalau yang muda-muda. Nah, kalau yang udah senior itu lebih kebanyakan kita diskusi strategi. Oh, kamu mau lewatin ini, kemungkinan poinnya seperti ini. Jadi kamu lebih baik ngelakuin trik ini kayak gitu. Tapi kalau yang masih di bawah 15, 16 itu kita masih perlu bimbingan mereka gitu untuk ke depan karena kan kebanyakan mereka ini kan baru-baru ikuti pertandingan di luar gitu. artinya yang penting Keke ini enjoy dulu dengan atmosfernya, Iya. biar nanti semakin bertambahnya umur dia semakin Iya. siap dan semakin terbiasa gitu. Ya, karena kan dibilang grogi, apa namanya kepanasan, kelelahan, ya itu ditempatnya di waktu di pelatnas gitu. Bagaimana kerasnya pelatnas kita jalanin gitu. Setiap hari mereka harus bangun pagi, latihan fisik, terus latihan skill, istirahat, latihan skill lagi, dan itu berulang-ulang kali untuk supaya dapetin high performance skillnya mereka gitu.
Oke. 11 tahun loh. 11 tahun. Ente di mana tuh 11 Itu tahun ya? makanya. Saya masih di rental PS itu coach. Saya masih main game skateboard sih. Game doang. Game doang. Nah, yang penasaran itu coach dan Keke juga gimana bagi waktunya sama sekolahnya nih coach? Keke gimana? Ada sekolah ngasih dispensasi kah atau gimana nih? Kalau waktu di Pelatnas, sekolahku kasih seminggu sekali dikasih PJJ pelajaran jarak jauh. Jadi setiap hari Jumat dikasih online sama guruku. Gitu. Berarti sekolahnya juga mendukung gitu. Iya, banyak kan atlet-atlet kami juga kan masih di bawah umur ya, masih di bawah 18 tahun yang masih ngunyam di dunia pendidikan. Ya alhamdulillah sih dari semua sekolah-sekolah itu sangat mendukung dan toleransi sama hal ini gitu loh. Jadi bagaimana kendala mencari solusi dengan kolaborasi kami itu yang latihan yang sangat padat dan pendidikan pun juga nggak boleh hilang gitu. Ya emang ada konsekuensinya dalam mata pelajaran. At least mereka masih tetap bisa mengikuti sekolah. Nah tadi Soal sekolah. ya sekolah tadi kan. Nah Keke, teman-teman di sekolah pada tahu nggak Keke itu atlet skateboard yang wakilin Indonesia gitu? Nasional, internasional. Nasional gitu. Nggak semuanya tahu, tapi ada beberapa yang tahu. Oh gitu. Terus kalau yang tahu itu mereka biasanya nanya apa ke kamu, nggak takut? Itu kan serem gitu nggak? Bagaimana? Enggak. Mereka nanya kayak gimana sih gamesnya? Ya Oh gitu doang. aja. Oh penasaran doang gitu ya. Kamu nggak ini? Ayo dong cobain gitu. Nggak? Belum. Suruh Tapi, aja. tapi pernah bawa skate-nya buat mainin di sekolah pernah? Enggak, pernah ya buat kayak biasanya kayak ada fashion show, tapi kayak cita-cita kita mau jadi apa, terus aku bawa cuman buat itu. Skate. Itu ya. Keren Buat banget atlet berarti dengan pilihannya. Nah ini Coach Tony, kita tahu Coach Tony ini ayah dari Keke. Ini gimana Coach Tony menjaga profesional antara hubungan ayah dan juga mungkin pelatih gitu? Iya, menjadi tantangan ya buat saya ya gitu loh, dimana saya harus bersikap adil ke semua ke semua atlet-atlet dan dia juga paling kecil perlu bimbingan juga gitu loh. Ya alhamdulillah sih ini berjalan semestinya gitu loh, bahwa ya saya juga harus profesional, bahwa yang masuk ke ke Pelatnas ini adalah orang-orang pilihan gitu loh, punya tanggung jawab dan mereka juga punya tanggung jawab yang sudah kita sosialisasikan bahwa kalian harus mandiri, kalian harus punya target, kalian harus kerja keras, disiplin. Nah itu yang saya tanamkan juga ke Keke. Kalian biarpun dia kecil, tapi aturan-aturan itu harus tetap ada gitu. Biarpun kadang-kadang ya ibunya sih kadang-kadang ya. Karena kan Ya, kalau wajar sih, wajar. iya, kalau saya doang mungkin masih ada anaknya. Ini dua-duanya ditarik gitu kan. Jadi ibunya di rumah gitu kan. Itu yang kadang-kadang ya ibunya juga aduh kok saya sendiri gitu ya. Ya demi negara ya udah gitu. Ibunya kemarin nggak ikut berarti? Ke Thailand ikut. Berarti Tapi ada. kan pelatihan kita itu sebelum ke Thailand itu 7 bulan konsentrasi di Pelatnas. Cukup lama. Persiapkan cukup lama. Itu di mana aja? Kita ada try in sama try out. Ya, try outnya kita ada sempat di Roma sama di Australia. Oke. Try in kita tuh ada di Bandung sama di Bali. Itu kenapa Roma sama apa tadi? Roma itu kita mengikuti beberapa event-event kejuaraan dunia. Memberikan pengalaman atlet. Kalau satunya apa negaranya tadi? Di Australia. Australia. Itu benar-benar untuk pelatihan. Untuk pelatihan. Emang dua negara itu emang mungkin bisa dibilang kiblatnya skate kah Iya, atau karena gimana? kan asalnya juara dunia itu ada di situ. Jadi kita pengen atlet kita merasakan hype-nya gitu loh. Kalau dibilang environment-nya seperti apa gitu loh. Coach, saya pengen tarik agak jauh nih Coach ke belakang. Dulu apakah ketika
Keke lahir emang ingin Keke jadi atlet skateboard? Enggak Ataukah juga sih. emang dia suka terus kemudian gimana? Boleh diceritain nggak coach? Itu mulainya nanti umur berapa kira? Iya, kalau itu kan kebetulan dia emang ada di lingkungan Skate ya? skateboard ya, gitu. Dimana saya Daokin sebagai pelatih di tempat pusat pelatihan gitu loh. Dan dia tuh kalau masih kecil tuh saya sering ajak dia gitu loh untuk Latihan? pelatihan Oh, gitu. pelatihan. Tapi dia masih duduk di atas papan, main-main gitu ya, anak kecil ya. didorong-dorong gitu loh. Jadi pas saya sudah selesai ngajar, baru saya ajarin dia gitu loh. Tapi lama-lama kok progresnya cepet ya gitu loh. 5 tahun, waktu umur 5 tahun, 6 tahun, oke saya naikin nih level skillnya gitu. Iya. Dan dia masih ngimbangin, Bisa ya? masih ngimbangin. Wah, saya levelnya saya naikin lagi, imbangin juga dia gitu loh. Wah, ini oke kita coba fokusin Langsung ke- gitu loh. Iya. Ikuti beberapa event-event skala lokal, komunitas, kedaerahan sampai di PON. Gitu. Ya alhamdulillah dia bisa ngimbangin dan ada prestasi di sana. Coach, ingat nggak pertama kali Keke ikut lomba itu di mana? Dia ikut perlombaan itu di mana? Di cruise. Jadi kayak ada Ini pertama kali. pertama kali ya. Ya kayak Itu usia berapa? usia berapa? 7. 7 tahun. Usia 7 7 tahun. Masih TK coach itu coach. Apa? Masih TK yang jajan saya coach. Iya, 7 tahun dia ngikuti event yang harus levelnya itu open terbuka gitu. Ya waktu itu cukup ngimbang gitu loh. Bukan nggak menang sih, tapi at least dia bisa ngimbangin Bisa gitu. compete ya? Bisa compete sama senior-seniornya gitu. Nah, Itu dari sini di mana sorry tadi? di cruise itu di Buncit. Oh. Oke. Ya, yang Itu- ada park kecil ya. gitu ya. Nah, Di kemudian Buncit mana ya? Buncit, warung Buncit ya coach? Iya, warung Buncit ya. Oh. Iya. Itu habis itu mulai ikut semakin rutin tuh. Semakin rutin ya. Ikut ngikuti turnamen-turnamen dan turnamen. kemudian dia baru pecah telur juara atau mungkin podium tuh di mana coach? di PON Aceh. Pon Aceh kemana? PON Aceh. Enggak yang maksudnya yang lokal, nasional ataupun Ya kalau yang nasional di PON Aceh, Ah, kalau yang di luar itu di Singapura. ah. Dia sempat mengikuti kejuaraan single event cukup besar, diikuti beberapa negara. Ya dia bisa menang waktu itu. Coach, dengan Keke ini kan kita tahu dia berprestasi, kita tahu juga dia mulai dari bakat kecil. Itu untuk mendidik dan mengatasi tekanan publiknya gimana Coach untuk mencetak mental atlet gitu? Ya, jadi ini yang selalu ditanyakan sama beberapa atlet ataupun orang awam gitu. Bagaimana sih menciptakan atlet? Yaitu disiplin, latihan, dan kerja keras gitu loh, dan fokus. Karena untuk menjadikan kita pede di mana? Di dalam suatu pertandingan, di event, kita tuh ditempa di pelatihan gitu. Kalau di tempat pelatihan kita serius, kerja keras, disiplin, yang kita harapkan adalah tujuannya adalah mengikuti event. Nah, semakin kita lama persiapannya itu semakin matang. Kalau udah semakin matang persiapannya, grogi gimana pun itu bisa teratasi. Bener sih. Tapi orang-orang yang grogi itu banyak kan orang-orang yang Kurang jam terbang kan? kurang jam terbang dalam pelatihannya. Keke, Itu. Keke kan dilatih dulu sama ayah ya. Ayah gimana sih orangnya? Galak nggak waktu dilatih? Kita pengen tahu nih. Galak gak atau Iya, beda nggak atau sama yang gimana? di rumah? Ayah yang di Iya. rumah. Beda nggak ayah di rumah sama di pelatnas gitu? Nggak ada bedanya, cuman kalau di pelatnas kadang kayak lebih tegas aja. Oh, lebih tegas. Tegas ngasih arahannya itu Iya. lebih detail ya. Iya. Kata pernah dimarahin tapi? Gak apa-apa. Kita tanyanya nanti aja di belakang kali itu. Pernah lah. Iya. Kakak, kan skateboard ini jatuh gitu ya, bisa jatuh gitu ya. Kakak pernah jatuh dan nangis?
Sering. Sering. Terus pengen lagi? Ya kalau udah recovery-nya udah bener-bener udah nggak sakit, lanjut lagi. Lanjut lagi. Tapi nangis masih ya? Masih. Gak apa-apa. Biarpun yang senior pun juga sama. Di situ ya? Ya, cuman ya sesaat. Oh. Karena kan sakitnya benar-benar sakit. Karena kalau udah nangis tuh benar-benar sakitnya benar-benar sakit. Yang paling parah kalau boleh tahu apa? Pas jatuh itu kena apa? Apa? Lutut. Ya, Iya. Lutut mana kiri? dua-duanya. Dua-duanya? Iya. Itu maksudnya sampai cedera kah Coach? Atau Ya karena kan impactnya itu kan semakin kita mau naikin levelnya itu tingkat bahayanya cukup tinggi. Dia bisa lompat direct dari 2 sampai 3 meter langsung turun ke Oke. bawah. Dan itu cedera tuh yang paling rentan tuh di cedera kaki atau di mana Coach? Iya, cederanya di kaki. Terutama di bagian lutut sama ankle. Oh. Nah, itu yang rawan cedera. Rawan cedera, ya. Semua anak skate pasti ada Pasti rawan kayak cederanya di situ. Keke selain main skate, penasaran nih Keke punya hobi lain nggak? olahraganya Olahraga apa yang lain? gitu atau apa gitu? Main padel mungkin. Yang baru-baru ini. Gitu. Iya. Nggak baru, aku suka main bola, terus suka Bola? main sepak bola? Iya, main bola sama teman-teman di rumah. Oh, terus main mini trail. mini Oh, trail. mini Apa? trail. Mini trail. Mini Suka trail. Olahraga ekstrim. ngeri-ngeri gitu. Kakak jangan di sepak bola ya. Ya ada kompetisinya kita. Aduh. Nah, tuh disenggol sama Eza soal kompetisi. Tadi Coach Tony kan bilang mungkin banyak beberapa atlet ini nggak pede atau gimana karena mungkin jam terbangnya kurang. Nah, saya penasaran skateboard di Indonesia ini kompetisinya gimana, Coach? Apakah sudah kayak di negara-negara maju lainnya? Apa masih kurang? Terus terang karena ini zamannya transisi ya. Oke. Karena maksudnya gini, era kami Mm-mm. itu eranya olahraga jalanan, Iya. di mana semua itu muncul prestasi-prestasi itu di jalanan, Hmm. karena bukan di tempat pusat pelatihan Oke. gitu loh. Nah itu yang menjadi tantangan buat kami karena untuk mencari atlet itu nanti ke depan udah di tempat pusat pelatihan terutama di nasional gitu. Kalau sekarang ya oke lah, masih ada beberapa yang transisi yang dimana dari teman-teman yang dari apa ya, dari yang dari street kita latih, yaitu ada banyak kendala kontraknya gitu. Gitu. Karena nggak biasa bangun pagi lah atau apa. Nah itu penyelesaiannya cukup lama juga kita untuk membiasakan dia untuk jadi atlet gitu loh. Oh, gitu. Nah itu yang jadi kendala buat kita gitu. Coach, menarik Coach, yang masalah kompetisi. Basral kita tahu dia mungkin bakatnya kita tadi bilang bahwa mungkin kita sepakat bahwa dia Messi-nya gitu loh. Iya, ada Messi gitu kan. Mm. Karena dia bakatnya luar biasa dan dia belajarnya cepat. Coach tadi cerita juga gitu. Kalau boleh tahu ketemu Basral pertama kali itu di tahun berapa, Coach? Ya waktu itu saya kenal dia itu kita membuat event yaitu Indonesia Extreme Sport Championship. Hmm. Itu di Solo, di Karanganyar. Oh, di Karanganyar. Di Karanganyar. Dan tahu-tahu nih anak masih kecil gitu loh. Ya. Oke, dari lokal, dari Solo gitu. Oh ya, anak lokal ya. Wih, oke juga nih gitu loh. Oke. Nah, dari situ saya ngelihat dia gitu loh. Hmm. Tapi dia emang kadang-kadang pernah ngikuti beberapa event-event lokal yang udah jadi monitoring kita juga di waktu itu gitu. Oh, ini anak emang cukup berbakat gitu. Dari beberapa event yang kita buat dan dia sering podium. Oke. Nah, itu yang menjadi teman-teman official itu melirik dia untuk dijadikan timnas. Coach, berarti emang dia seberbakat itu ya, Coach? Apa? Si Basral ini. Kalau di dunia skateboard. Iya, dia itu ya itu yang saya bilang bahwa dia itu terbentuk dari autodidak. Oh, gitu. Berarti orang tuanya nggak ada yang skateboard ya? Nggak ada. Atau lingkungannya minimal? Nggak ada.
karena dia suka aja. Emang dia sendiri berarti. Iya, dia sendiri. Keren nih. Nggak, jadi dia suka dan dia bergabung sama komunitas di sana gitu loh. Nah itu beda sama kayak Keke, Iya. beda sama si Malana. Terus beberapa teman-teman lagi mereka ada di pusat pelatihan. Iya. Dan Coach tahun ini juga megang beberapa atlet ya, termasuk mungkin Bunga dulu. Iya. Dan apa yang membedakan nih Coach waktu Coach tahun ini megang Bunga sama Keke ini? Iya. Apa yang paling menonjol di antara mereka berdua ini, Coach? Iya. Ya, mereka punya specialty masing-masing ya. Jadi kayak Bunga itu menurut saya berpotensial sekali gitu loh untuk sampai jenjang lebih tinggi. Oke. Karena dia itu udah matang, tinggal kita olah. Tinggal olah gitu loh. Nah, kalau Keke ini masih berkembang gitu loh, masih muda gitu loh. Tinggal menunggu waktunya untuk kalau udah matang baru dia bisa ini. Jadi at least saya harapnya bahwa olahraga khususnya di park ini nggak mati nanti gitu loh. Jadi kalau ada penerusnya gitu loh. Kalau misalnya Bunga nggak ada, ya jauh sekali gitu loh. Kita untuk narik orang baru lagi tuh Jauh ya? udah kejauhan, bahaya kita gitu loh. Nah itu yang menurut saya mereka nih dua-duanya punya potensial banget yang harus kita bina lebih fokus lagi nanti ke depan. Keke, idolanya siapa sih di skate? Bape ya? Mbappe. Kok ketawa? Kalau boleh tahu, Di skate ada Arisa True, itu dari Australia. Iya, oke. terus ada Sky Brown dari Inggris sama Kabunga. Sama Kak Bunga. Berarti sama Kak Bunga sering ngobrol-ngobrol juga soal trik atau soal apa gitu? Oh iya. Roommate-nya dia soal. Oh, Pak, roommate. Itu milih sendiri kalau roommate, Coach? Enggak. Atau Iya. dipasangin? Dipasangin karena kan 8 atlet ini ya kita samain gitu loh. Yang park, yang street gitu. Tapi Coach, gimana sebenarnya dukungan dari pemerintah Coach buat skate ini sendiri sejauh ini? Karena kita tahu juga skate ini nggak masuk 10 besar kayaknya buat dana pelatnasnya gitu kan, nggak terlalu banyak juga Coach. Iya. Dan kalau dari saya, ini kan nggak terlalu disorot, tapi memberikan kontribusi kemarin. Iya. Emas dan perak gitu kan. Ini gimana Coach? Ya, pertama sih kami mengucapkan banyak terima kasih ya kepada Kemenpora yang telah mendukung kami dan memberikan fasilitas pelatnas dan bisa sampai juga di SEA Games gitu. Ya kami tahu gitu loh, karena kami punya keterbatasan, bukan berarti kami menyerah gitu, enggak, tapi kami nggak mau show up sebelum ada buktinya itu. Terus kedua, ya mudah-mudahan harapan kami tuh ke depan pemerintah lebih melirik kami lagi, terutama di fasilitas pendukung gitu loh. Karena terus terang target kami memang di Olimpiade gitu loh. Tapi untuk mencapai Olimpiade itu nggak cuma perlu skill, tapi fasilitas pendukung itu yang kami perlukan untuk mencapai ke sana gitu. Atlet-atlet juga masih banyak yang di bawah tim elit itu banyak berpotensial yang bisa kita bina nanti ke depan supaya pembinaan ini akan berjenjang terus sampai menghasilkan atlet-atlet yang berprestasi masuk di podium. Iya. Karena kemarin aja itu si Niwayan Malana aja bisa ngalahin Olimpian termuda di Paris itu yang dari Thailand. Iya, benar. Nah, berarti kan kita tuh sebenarnya Bisa. punya potensi Iya. buat kesana. Punya, ya. Kalau Didukung. 19 juta skateboard. Ya, jadi dukungan itu nggak cuma dukungan ya mudah-mudahan ini karena level kami
udah beda ya. Waktu itu kita aja difasilitasi udah seneng banget, Iya. udah wah gitu, udah oke, udah Ada perhatian ya. ada perhatiannya aja udah seneng banget. Ternyata levelnya kami tuh udah oh level kami udah sini ya. Iya, iya. Ya kalau di sini berarti levelnya udah di dunia nih gitu loh. Iya, benar. Pas saya mau dobrak lagi, tar dulu, belum karena ya itu dibilang masih belum dianggap 10 besar ini, jadi kita harus nunggu, bersabar dulu gitu mungkin ya. Tapi padahal di Asian Games kan kemarin juga berprestasi kan coach bawa Iya perak gitu. benar gitu loh. Ya mungkin kedepannya mungkin ya. Ya harus- kami harus berharap lebih- mendapat perhatian lebih. Iya, karena juga konsisten bawa medali emas juga Iya, dari SEA Games. benar. Itu yang kami sangat harapkan dengan bukti-bukti bahwa kami nggak mau istilahnya minta dulu, Iya. tapi tidak ada ini. Mendingan kami kasih bukti dulu, Pak. Kami punya Betul. prestasi, mohon kami dibantu gitu. Iya, keren. Oke, terima kasih sekali lagi Coach Tony dan juga Keke. Tadi keren kata-katanya, nggak perlu show off kalau nggak ada bukti dulu. Betul. Karena Benar. kebanyakan belum ada bukti, banyak yang show off di Indonesia. Iya, Ya, itu Gitu dia. kan. Dan semoga kedepannya skateboard Indonesia semakin maju terus. Keke juga berprestasi. Ditunggu kabar baiknya untuk Amin. Indonesia kedepannya. Ya, Oke Sobat Antara, terima kasih sudah menyaksikan episode kali ini. Jangan lupa baca berita olahraga langsung dari sumbernya hanya di portal antaranews.com dan episode lainnya di YouTube Antara TV Indonesia. Sampai jumpa. Ya. Sana, Ki.